Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Anda Soli Soliha. How are you today? Hopefully well safe and sound. Well, bagaimana kabarnya hari ini Anda Soli Soliha semua? Semoga tetap semangat belajar ya, dan tetap sehat dimanapun berada. Nah, Anda Solih Soliha semua, sebelum kita belajar jangan lupa berdoa. Dan juga jika ada yang belum bisa dipahami, silahkan nanti tanyakan kepada Ustadz. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Ikuti bersama Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baik, Anda Soli Soliha semua, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan merojaah hadis dan doa. Nah, hadis pertama adalah Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Kita baca sekali lagi. Al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Artinya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk doa keluar rumahnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Atau doa keluar rumah yang satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika anni la a'udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Sadaqallahul azim. Nah, baik Anda Solih Soliha, kita akan masuk ke pendalaman materi di buku tema 2, bermain di lingkunganku. Are you ready for study? Yes, I'm ready. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar menyebutkan tata tertib di sekolah. Nah, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Nah, contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Nah, contoh kalau hari Senin misalkan kita memakai seragam putih-putih, hari Selasa putih merah, dan hari Rabu adalah seragam pramuka. Tentunya di sekolah kita sudah ada kan jadwal seragamnya, dan itu salah satu bentuk bagaimana cara kita tertib memakai seragam sesuai jadwal. Nah, jika tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih lebih disiplin. Kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih, bertanggung jawab dengan kegiatan yang dikerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Nah, itu salah satu bentuk apa saja manfaat yang kita dapatkan jika kita disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, Anda Solih Soliha semua harus bisa menyebutkan hal yang harus dilakukan di sekolah. Contoh, melakukan piket kelas sesuai jadwal, memakai seragam yang bersih dan rapi, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, dan juga Anda Solih Soliha menyebutkan hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Contohnya, membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh. Tetapi sampah harus dibuang pada tempat sampah. Itu merupakan perilaku yang kita lakukan atau boleh kita lakukan. Nah, menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Apa sih manfaat kalau kita mematuhi tata tertib di sekolah? Nah, semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Datang tepat waktu. Manfaatnya apa? Tidak ketinggalan pelajaran. Kalau yang kedua, mendengarkan guru mengajar. Manfaatnya apa? Mendapatkan ilmu. Nah, ini contohnya. Sebaliknya, tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Contoh, datang terlambat ke sekolah dapat berakibat ketinggalan pelajaran.
Membuang sampah sembarangan dapat berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor. Nah, jadi Anda solih solihah jangan sampai tidak tertib ya di sekolah. Nah, baik Anda solih solihah, tadi itu pelajaran PPKN. Sekarang sebelum kita masuk materi SPDP, kita akan menonton video berikut. Let's do it. Gambar dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Media gambar dapat berupa kertas, daun, kain, atau papan. Menggambar dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. Menggambar dengan cara membayangkannya atau menghayal disebut menggambar imajinatif. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah buku gambar, spidol, pensil, lalu penghapus. Ya, kita akan membuat sketsa. Sketsa dapat berupa gabungan dari garis-garis. Yang ini adalah contoh garis lurus. Kemudian misalnya garis lengkung. Bisa juga perpaduan dari garis zigzag. Nah, ini garis zigzag. Kemudian bisa juga dari garis gelombang atau garis spiral. Pertama, kita akan membuat ikan. Ini langkah pertama. Tahap kedua, lalu tahap ketiga kita membuat garis gelombang, lalu ditambahkan garis lengkung. Dan tahap keempat, kita tambahkan untuk penghias-penghiasnya dengan garis lengkung, garis gelombang, kemudian garis zigzag, dan jadilah bentuk seekor ikan. Dan contoh kedua, kita mencoba dari angka 2. Kemudian kita tambahkan garis lengkung, garis zigzag, dan garis melengkung, gelombang, garis zigzag, kemudian juga dikasih garis lurus dan kasih garis gelombang, jadi menjadi seekor angsa. Kemudian tahap selanjutnya kita akan membuat dari angka 4. Akan menjadi apa ya? Kita gabungkan dari garis lurus, garis gelombang, dan garis melengkung menjadi seekor burung. Sudah membuat sketsa, lebih bagus lagi jika diberi warna. Baik, Anda solih-solihah semua dari video tadi. Anda solih semua sudah tahu tentang belajar gambar imajinatif. Apa sih itu Ustadz gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Banyak alat dan bahan yang dapat kamu gunakan untuk menggambar. Contoh alat dan bahannya adalah buku gambar, pewarna atau pensil warna, spidol warna, krayon atau cat warna, penggaris, pensil, penghapus, dan rautan. Nah, menggambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat dari hasil khayalan seseorang. Jadi Anda solih-solihah semua bisa menggambar apa yang dibayangkan, apa yang dilihat, dan bisa dituangkan dalam buatan sketsa yang ada di kertas. Nah, gambar imajinatif biasanya menggunakan alat berupa buku gambar, pensil, warna, penggaris, dan penghapus.
Nah, jika kamu menggambar menggunakan krayon, kamu dapat mewarnai dengan cara gradasi atau gelap terang. Langkah-langkah mewarnai dengan cara gradasi. 1. Gambarlah sketsa dengan pensil. Nah, bentuknya boleh seperti yang dijelaskan dalam video tadi, baik itu gambar melengkung, atau bulat, atau mungkin zigzag, atau mungkin berupa garis. Nah, warnailah bagian tepi gambar dengan warna gelap. Nah, misalkan ini bisa diarsip dengan warna gelap. Dan yang ketiga, warnailah bagian dalam dengan warna terang. Nah, nanti bisa diisi dengan warna-warna kesukaan atau yang disukai oleh Ananda Sholih Sholihah semua. Nah, alhamdulillah Ananda Sholih Sholihah pembelajaran SBDP kita dan PPKN sudah selesai. Nah, perlu Ananda Sholih Sholihah semua tahu bahwa ada sebuah ayat surah Al-Quran di surat Al-Isra ayat 7 menyebutkan bahwa jika kamu berbuat baik, atau berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Maksudnya apa sih Ustadz sambungan dari ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 ini? Nah, dari surat ini, dari pembelajaran PKN kita tadi ataupun SPDP, bahwa jika kita berbuat baik itu tentunya untuk diri kita sendiri. Seperti di pelajaran PKN tadi, bahwa kita harus disiplin dan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Jika kita disiplin, jika kita membuang sampah pada tempatnya, maka manfaatnya akan dirasakan oleh diri kita. Jika kita disiplin, kita datang tepat waktu, maka kita tidak akan ketinggalan pelajaran. Tapi jika kita berbuat jahat atau berbuat perilaku yang tidak baik, contoh halnya kita tidak disiplin datang ke sekolah, atau kita membuang sampah sembarangan, maka kerugiannya apa? Jika tempat kita kotor, maka kita akan mudah terserang penyakit, ya, baik itu digigit nyamuk dan lain-lain. Maka yang kita dapatkan apa? Hal yang tidak baik juga, maka kita tidak sehat. Atau ketika kita datang terlambat, kita akan ketinggalan mendapatkan pelajaran, dan kita sedikit mendapatkan ilmu dibandingkan teman-teman kita yang lain. Jadi, Ananda Sholih Sholihah semua, jangan lupa tetap berbuat baik dan juga meninggalkan perilaku-perilaku yang buruk atau jahat. Semoga Ananda Sholih Sholihah semua bisa menjadi orang yang bermanfaat dan bisa menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda Sholih Sholihah semua, sebelum kita tutup materi pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ananda Sholih Sholihah semua. Thank you.